Assalamualaikum. Pas dengar judul Jurassic World Rebirth, ekspektasi pasti langsung tinggi banget. Kayak ini tuh momen kebangkitan franchise yang udah lama kehilangan arah. Tapi begitu nonton, kita sadar, ini kayaknya bukan tentang gebrakan baru ya, tapi kayak lebih ke usaha buat balikin rasa yang dulu pernah bikin penonton jatuh cinta sama Jurassic. Ini bukan yang ngegas ke arah yang baru ya, tapi film ini justru ngajak kita balik pelan-pelan, balik ke akarnya, dan bikin kita nyaman lagi. Sumpah, suka kali loh. Gareth Edwards sebagai sutradara dan David Koepp yang balik lagi nulis skenario ini. Kombo nih orang berdua berhasil ngeracik film ini dengan pendekatan nostalgia yang gak murahan. Masih ada elemen-elemen khas Jurassic yang familiar, tapi dibungkus dengan tone yang lebih tenang, lebih serius. Enggak sih, nggak lebih serius, serius aja gitu. Jadi walaupun gak dibikin shock dan wow banget gitu, Rebirth ini malah berhasil bikin kita inget franchise ini masih punya nyawa kalau ditangani orang yang ngerti banget cara mainnya. Setelah Dominion yang bikin fans setia mikir, udah deh, mending dinosaurusnya punah aja sekalian sama franchise-nya. Udah, punah aja kalian berdua. Rebirth malah datang, bawa semangat baru. Tapi bukan semangat yang bikin penontonnya atau fansnya teriak-teriak pengen bilang, franchise ini harus hidup selamanya. Justru semangat yang ngelihatnya tuh kayak, ya udahlah, yuk dibenerin pelan-pelan lagi nih franchise yang sebenarnya potensial banget sampai sekarang. Disutradarai Gareth Edwards dan ditulis ulang sama David Koepp yang juga nulis Jurassic Park original. Dan film ini kayak proyek penyelamatan yang tahu caranya jalan, nggak norak, nggak overproduce, tapi tetap berasa Jurassic-nya. Dan anehnya, ini justru bikin kita ngerasa nyaman lagi. Tapi jangan buru-buru kalian pasang ekspektasi tinggi. Film ini masih aman dari segi cerita, dan lo udah tahu loh formatnya. Sekelompok orang terjebak di pulau, dinosaurus ngamuk, terus semua orang panik, dan harus kabur. Bedanya kali ini eksekusinya lebih ramping dan grounded. Ya di sini tuh cuma survival basic yang surprisingly malah efektif. Yang kadang emang sesederhana itu bikin kita jadi lega sebagai fansnya dari Jurassic pertama. Yang paling bikin puas adalah dinosaurusnya akhirnya berasa jadi bintang utama lagi. Ya bukan sekedar figuran CGI buat jualan mainan gitu loh, atau practical effect dinosaurus lah gitu. Gareth Edwards ini bener tahu banget mainin skala dan atmosfer Jurassic yang sebenarnya. Scene Mosasaurus vibes-nya kayak film Jaws banget. T-Rex di sungai juga jadi highlight yang kayaknya bakal diingat lama sama para fans. Dinosaurusnya ditampilkan sangat megah kali ini. Ngeri tapi tetap kayak, ini tuh yang dicari gitu loh. Dinosaurus seperti ini yang kami harapkan dari kemarin-kemarin. Kayak zaman Alan Grant gitu loh, yang masih bikin kita ngangak ngelihat Brachiosaurus pertama kalinya. Sayangnya film ini masih nggak bisa lepas dari kebiasaan lama Jurassic. Yes, yuk bikin dinosaurus yang hybrid yuk, biar keren yuk. Dan tetap aja tuh ada dinosaurus hybridnya. Dan hasilnya, yes, ada satu mutan dino baru dengan desain yang bukannya takut, kita malah mikir itu tuh beluga cosplay jadi monster. Untungnya porsinya emang gak overused, jadi ancamannya gak sampai ganggu kesan klasik yang film ini pengen bangun sejak awal. Tapi ya tolonglah, next time stop lah ngide-ngide aneh soal mutasi, mutan-mutan apalah itu. Dari segi teknis, Rebirth mungkin film Jurassic dengan sinematografi terbaik dari era Spielberg. Sinematografinya keren, pemanfaatan tone warna, color grading dan apalah itu segala macamnya lebih hidup dan teksturnya dapat banget. Beberapa shot itu aku cari itu sebagai bahan untuk review ini. Itu aku jadikan wallpaper di komputerku, serius. Emang secakep itu. Atmosfer hutan, kabut, permainan cahaya, itu bikin tiap kemunculan dinosaurus berasa momen sakral. Dan ini bukan sekedar film tentang makhluk prasejarah, tapi juga visual experience yang layak ditonton di layar segede mungkin. Yes, kau tahu itu. Tapi sayang, sekali lagi, semua keindahan itu kadang berlawanan sama pacing film yang sedikit tersendat di awal. Ya sekitar 30 menit pertama lah diisi dengan setup karakter dan eksposisi yang terasa agak kaku. Lo bakal nemuin banyak dialog jelasin misi yang bla 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 yang jujur aja bikin kita ngantuk dikit. Untungnya begitu semua sampai di pulau itu, ya film langsung ngegash.
kita akhirnya dikasih apa yang harusnya kita dapatkan setelah kita bayar tiket nonton film ini. Ketegangan, kejar-kejaran, momen chaos yang sinematik. Oh my goodness, this is awesome. Scarlett Johansson sebagai Zora tampil keren, penuh attitude, dan punya chemistry yang oke sama kru-kru lainnya. Mahershala Ali, meskipun porsinya kecil, dapat satu momen emosional nempel banget setelah kita keluar bioskop. Jonathan Bailey yang juga curi perhatian di beberapa adegan, sementara David Iacono sukses jadi karakter yang bikin penonton gregetan. Dalam artian, ya, kalau kamu mau pukul dia, tabok dia, tendang dia, ya lakukan saja lah. Tapi di luar momen-momen itu, banyak karakter yang terasa kayak tempelan dan gak dapat ruang buat berkembang. Dan yang bikin lucunya lagi adalah justru subplot keluarga yang niatnya cuma jadi penumpang malah lebih ngena loh daripada karakter utamanya. Ada keluarga kecil yang nyasar tuh di pulau itu, dan mereka justru bawa sisi humanis yang jarang dapat spotlight di film-film Jurassic modern. Mereka bukan superhero, cuma orang biasa yang pengen selamat bareng-bareng, dah gitu doang. Dan anehnya, justru mereka yang bikin kita malah lebih peduli sama filmnya, dan sama mereka juga. Intinya gini loh, kadang lo tuh cuma butuh sedikit rasa sayang buat bikin karakter berkesan, dan mereka berhasil dengan memasukkan, ya, keluarga kecil itu. Dari segi struktur, Rebirth ini emang gak nyari ribet dah. Satu orang dengan kepentingan pribadi yang katanya untuk kemaslahatan bersama, kemudian bertemu dengan orang asing gitu loh, yang punya kemampuan untuk bertahan hidup di hutan dan juga memburu dinosaurus. Kemudian ada keluarga yang mereka jumpai, ya begitu doang. Dan juga dengan misi mereka tentunya. Crash di pulau dan harus bertahan hidup sambil nyari jalan keluar. Ya sih simple itu, tapi efektif. Beberapa set piece kayak kejar-kejaran di hutan atau serangan di sungai dikemas rapi kok, dan cukup intens. Ini film yang ngerti banget lah cara bikin ketegangan klasik tanpa harus jadi brutal atau malah terlalu dark. Tapi ya itu men, dengan cerita yang tipis, jangan heran kalau abis nonton lo nggak akan terlalu ingat dengan alurnya. Yang kau ingat ya cuma si Mukondo yang mau kencing jauh kali. Giliran pas kencing malah disantroni sama T-Rex. Aduh. Atau palanya si D-Rex yang di akhir-akhir film yang ketika dia muncul. Ini jangan-jangan mutasi antara dinosaurus dan juga alien mungkin ya. Atau mungkin ikan lohan kali ya, soalnya mirip jenongannya. Dan ya intinya ya mereka kejar-kejaran, sembunyi, berondok dan segala macam dari dinosaurus. That's all. Dan mungkin itu juga salah satu kekuatannya. Rebirth bukan film yang pengen terlalu bikin penontonnya mikir, tapi juga nggak bodoh-bodoh amat. Dia tahu siapa audiensnya. Fans lama yang udah capek sama kebodohan film-film Jurassic sebelumnya, dan penonton baru yang cuma pengen lihat dinosaurus kejar-kejaran aja sama manusia. Udah gitu doang, tok. Jadi sebagai blockbuster di musim ini, ya film ini bisa dibilang cukup memenuhi ekspektasi dua kubu itu tanpa harus ngasih kejutan besar. Dan kita nggak usah gontok-gontokan masalah soal si Anu lebih suka begini, si Anu lebih suka begitu. Kesimpulan, Rebirth atau Recycle, Jurassic World Rebirth bukan kebangkitan besar-besaran, tapi juga jauh dari kegagalan. Film itu kayak napas lega setelah sekian lama dicekokin dinosaurus CGI tanpa punya jiwa, atau dinosaurus praktikal yang ya tetap aja, ya kita nggak ngerasa nempel dengan dinosaurusnya. Dengan gaya visual yang memanjakan mata kali ini, aksi yang padat, dan sutradaranya ngerti banget cara bikin Jurassic ini dengan skala yang terasa. Ini jadi film Jurassic yang paling solid lah dalam satu dekade terakhir. Ya belum bisa nyamain keajaiban film pertama tentunya, tapi jelas lebih manusiawi dari yang kemarin-kemarin. Jadi kalau lo masuk bioskop tanpa ekspektasi tinggi dan cuma pengen lihat dinosaurus makan orang, lo bakal puas kok nonton film Jurassic World Rebirth ini. Dan kalau kalian berharap ada evolusi besar dalam ceritanya, mitologinya, ya mungkin kau bakal bilang ini cuma daur ulang rasa lama. Tapi tetap aja, Rebirth berhasil ngebuktiin satu hal. Jurassic itu masih punya taring loh, asal digarap sama orang yang sayang banget sama warisannya. Oh ya, kalau mau nonton, coba di 4DX kalau di kota kalian ada. Atau mungkin kalau ada Cinepolis, cari yang Micro XI, yang di boxnya, yang kursi goyang, biar sensasinya makin mantep lagi. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan tadi. Tapi jangan lupa, share pendapat kalian di kolom komentar, biar kita bisa sama-sama tahu, diskusilah tentang perbedaan pendapat. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review, biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Oke, terima kasih, I love you full. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum.
Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film-film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya, tetap positif dan jangan lupa bahagia.